Eh, Salam sedulur Bung Ilham. Kali ini kita kebetulan di garapan dan pemukimannya Pak Karsita. Biasa dengan ditemani oleh Bung Mitun. Halo Bung. Halo juga. Masih semangat Bung? Ya setengah lah. Setengah ya udah, karena udah siang hari ya. Malehoy, sudah siang hari panas. Udah malehoy siang hari panas. Oh, Oke, kita ngobrol bareng sama Pak Karsita. Kebetulan juga ada ibunya yang selalu setia menemani perjuangan di tani di apa ladang gitu. di ladang. Pak Karsita, Ya, ini kan musim kemarau nih. betul. Hujan sudah jarang ya. Ya, Nah, apa yang dilakukan di musim ini? ya dilakukannya itu kan namanya orang tani. Ya walaupun nggak ada hujan, kita kan ada sumur. Sumur itu ditarik ya sama mesin. Jadi kita memanfaatkanlah tanah yang tadinya tidak berfungsi, sekarang ya ditanam tuh alhamdulillah ya sudah mulai berbunga, sudah keluar pentil. Sekarang juga ada juga ya terong itu sudah mutik. Karena apa? Dikarenakan kita kan rutin harus nyiram. Kalau kita menyiram itu pastinya pun ada buruhnya lah ya, walaupun sedikit banyaknya juga kita tuh harus ada penghasilan lah sedikit. Ya memang nanamnya juga kan sedikit, kalau banyak ya mungkin bisa jual lah kita untuk ngasih tangga atau anak bisa lah. Karena apa? Dikarenakan sedikit nanamnya itu, kalau banyak kan ya mungkin jadi uang. Nah ya sekarang misalnya memang agak luas, namanya cabai segitiga lah nanamnya Cabai itu. segitiga ya? Ya memang ini umurnya baru sekitar 25 hari lah. Waktu pemupukan baru 1 kali. Ya rutin nyiram itu sekitar 5 ke 6 hari baru disiram. Itu dari menggunakan mesin air lah. Dari mantek namanya kalau di sini kan. Pantek. Pantek. pantek ya pantek. Ya pantek, sumur pantek itu digunakan untuk kita petani musim kemarau. Tapi banyak juga Pak ya kalau itu tupang sarinya ada mangga. Itu udah berapa tahun Pak? Yaitu kalau mangga memang sudah bulan 11 hampir 2 tahun lah, bulan 11. Oh, Kalau berarti cepat mangga ya pertumbuhannya. ya Berarti ini alhamdulillah. umur 2 tahun kurang 2 bulan 2 ya? bulan. Sudah ada pentil ya? Memang ini belum, paling sekitar tahun depan lah. Tahun depan ya? Tahun depan Tapi mulai. sudah diajar Nah, ini ya? sini dimulaan. Tunas. Iya. Memang kalau cepat sih kalau kita dirawat. Kalau dirawatnya apa? Bukan kita khusus ke mangga aja. Jadi di samping mangga itu bawahnya kan masih lapang. Misalnya tanam cabai atau tanam kacang atau tanam lain-lain lah bisa. Itu kan kita menyiram tanaman yang model cabai itu makan juga, model pisang, model mangga itu kan sama lah. Tapi itu nyiramnya tuh kalau nggak dicampur sama tanaman yang cabai itu mungkin ya rugi juga kan. Itu kan sampingan kalau nanam atus. Jadi memang tumpang sari buahnya sama pisang, sama cabe ya. Berarti semua kemanfaatin Pak ya? Betul. Ya pisang juga alhamdulillah 10 hari itu badannya datang. Ya sekali nimbang itu kan ada juga 60, ada 50. Itu rutin tiap 10 hari sekali. Ada kadang sekintal dapatnya itu. 60 kilo. Ya 60 kilo. Itu 10 hari sekali. Berarti kalau harga pisang berapa itu Pak? Per kilonya Per jatuhnya? kilo itu kalau di lapangan 2.500. Kalau dibawa ke sana ke desa itu 3.000 Lumayan per ya. kilo. Lumayan. Ya, alhamdulillah kita untuk nyumbang-nyumbang untuk untuk beli rokok. dari Nyumbang beli rokok. Iya. Bukan nyumbang beli rokok, lumayan untuk beli Iya. rokok. Kalau nyumbang mah nyumbang ke siapa? Oh, ke negara ya, kita bayar pajak ya. Nah, itu kan negara ya juga. Itu juga ada tanaman apa Pak? Seperti itu apa? Kapulaga. Kapulaga ya. Itu kapulaga itu Oh. percobaan. Katanya itu anak saya juga sudah berjalan di Kuningan. Kata dia itu kalau 100 bata mencapai 50 kilo per setengah bulan sekali katanya. Jadi saya tertarik lah bawa ke sini. Ini kan nyoba namanya kan.
siapa tahu dia cocok tanam, kita lanjutkan. baru Ini mulai untuk nanam. pembibitan lah segitu juga. Ini harusnya disiram lah. Kalau yang disiram ada juga yang bibit. Kalau sudah hampir berbuah lah itu apa kalau nanamnya Umurnya itu kalau kapulaga kalau yang sudah biasa itu 7 bulan tuh sudah mutik sebenarnya. 7 bulan sudah ngutik. Sudah mulai. bulan Kalau nanamnya biasa kerap ukuran 2 meter ke 2 meter lah. musim hujan Iya, nanamnya betul. ini nanamnya musim ketiga jadi Agak lambat juga Bu ya. Nah, iya. maron. Ya karena nanamnya sekarang sih kalau misalnya mulai curut hujan itu memang nggak nyiram, dia langsung berkembang gitu. Tuh kan seperti itu tuh kalau misalnya itu terus sekali keluar tuh 4-3 tuh anaknya tuh. Jadi kita tuh bisa meliarkan lagi Kayak untuk ngebibitan. daun laos atau Ini katanya Pak ini juga dulunya trans ya di Betul. udah pernah. daerah mana? Dulu Jambi. di daerah Jambi di Kabupaten Atung Kalulu, Ya, Kabupaten Jambi. kampungnya itu kalau nggak salah kampung daerah Rangko Benar lah. Rantu benar. Iya betul. Itu berapa tahun Pak trans? Tahun 91 pulang tuh tahun 2000 berarti 2002 lah. 2002 ya. Ya betul. Langsung nggarap di kawasan hutan ini Pak ya. Nah itu pulang dari Jambi saya memang garap di sini dikarenakan saya juga di sana tuh memang bagian tuh punya. 13. Tapi ya buka juga saya kan lumayan di Tanah Rimbo itu kan. Orang-orang mah takut lah, kalau saya mana takut lah. Sampai dikepung sekian orang namanya di perusahaan itu Sawit. WKS itu bukan WKS. PKS. Jadi kan rambu-rambunya tuh kan lebih. Jadi saya ditebangin, akhirnya ditangkap. Sudah ditangkap itu mungkin dia ngobrol-ngobrol sama kawannya. Jadi langsung sini Pak ada apa? Akhirnya dia itu Pak lanjutkan katanya sudah berhasil katanya. Sama-sama kita merawat perusahaan. Oh ya boleh Pak, ya boleh. Nah itu dilanjutkan saya ke sini juga mah pulang ke Jawa tuh masih bisa dioperkan sama orang lain. Diberikan karet apa. Sudah tuh dijual di sana nggak Pak? Iya dioperkan sama Sama orang lain memang takut sih sebenarnya orang gitu. itu lagi. Tapi kalau tanaman buah nih Pak, pohon Iya. mangga kan normalnya bisa panen ya, bisa berbuah itu kan di umur 5 tahun Pak ya, Betul. kebanyakan. Ya. Nah ini umur 2 tahun setengah kan di situ juga ada yang kurang 2 tahun. Ini kok sudah Hampir berbuah. hampir berbuah. Nah itu karena apa? Karena namanya kolasian, setekannya itu kalau setekannya tuh mungkin dia itu kulitnya tuh ngambil dari apa buah yang tua. Buah tua, pucuk tua. Nah, jadi ditempelkan itu airnya dia itu memang cepatnya di situ, jadi dia itu menyerap cepatnya itu. Selain itu perawatannya pakai apa Pak Ya kira-kira Pak? memang perawatan cuma itu-itunya aja, misalnya itu kan bawahnya itu kan tanam semangka atau ditanam cabai, itu kan kalau akarnya itu kan mungkin kemana-mana dia tuh mungkin makan juga dia kan. Nah, makanya dia bercepat berkembang, jadi seperti itulah. Ya memang kalau nggak dirawat model ini, contohnya tuh punya kawan-kawan sudah model Tamin lah, kan sudah 4 tahun itu kan kesusul sama yang 2 tahun itu belum cukup. Kecil-kecil. Sama saya juga udah 5 tahun lah. Itu kan. Tapi udah kekejar sama mangga Pak Karsita. Iya. Ini itu obatnya obat apa Pak? Ini kalau obatnya itu pertama itu obat daun lah, pertama tuh bukan obat untuk bunga atau untuk itu buah. Jadi ngambilnya untuk daun supaya daun itu subur. 1, 2 kalau buah itu cepat berkembang dikarenakan nggak ada penyakit. Penyakitnya apa? Misalnya ada lolodoh tuh kan, tuh sekering-kering tuh. Kekeringan. Nah itu kalau itu basing lah obatnya, seperti ngeracun bisa membunuh masalah itu. Hamanya ya. Kalau Hmm. ini obat apa? Kalau ini nggak bisa, ini untuk mengembangkan buah. Kalau ini. Oh, gitu. Oh kalau sudah berarti persiapan rangsang buah ya. Nah, perangsang buah. Jadi misalnya ini daun itu sudah tua, misalnya ini lamanian misalnya nggak keluar, baru disemprot ini langsung dia bertumbuh keluar. enak juga nih obatnya nih ya. Ya, ini banyak pupuk, Hmm. banyak. Oh, ini Topsida. Ini buat Topsida, apa? ini Topsida digunakannya kalau musim hujan kalau bagusnya. Jadi supaya apa itu daun tuh kan jangan kering. Kalau ini kan kemarau jadi keras.
kalau pakai musim kemarau ini. Makanya makai cuma sedikit-sedikit lah. Ini Pak Karsita juga obat-obatan juga masih di sini ya, karena memang sering digunakan ya. Masih sering gunakan saya itu. Memang ya ini juga sering disemprot 10 hari. Per 10 hari disemprot. Memang belum berhasil, tapi kan supaya dia tuh supaya mengembang, karena apa? Batangnya itu kan agak tua. Maksimal lah ininya. Maksimal lah. Perawatan yang penting Nah, maksimal betul, Pak ya. maksimal. Ini awas ketuker dengan kopi Pak, ini bahaya nih, racun Pak ya. Itu sudah dioplos. Oh itu untuk pupuk tabur ya. Bukan, ini dari ngambil ini juga. Oh, asalnya dari sini. Ini dari situ dioplos. Itu anu ke ember. Ya, makanya maka tinggal nanti pakai Oh nanti campurnya ke air lagi air lagi, disemprotin. ya. Mau campurkan ini bisa juga. Berarti walaupun di hutan juga ya petani maju lah Pak Karsita. Oh iya, Pak Karsita ini berada di kawasan hutan Sukajaya ya? Betul. Alas Sukajaya. Iya. Jadi karena Nah, apalagi sih buat Pak, nanti saya itu tambah memang tua. ya Tambah pekerja tua. kantor pun tidak, cuma taninya, Buat makanya nanti saya tambah misalnya taninya nggak Tambah semangat tua ya, mah mungkin nggak saya bisa juga susah kerja kan untuk kemana, makan, keluar. cuman itulah. Tapi kalau kita apa mau ditanam kan bisa sedikit bisa jual, untuk Cuman makan atunya bisa ya. juga. Makanya tanaman aja buat besok kalau kamu buat Bapak sekarang ototnya masih lama. kuat Pak ya. Alhamdulillah Oh. otot tuh segar ini. Umur berapa sih Pak? Ya kalau umur dikatakan entah berapa lah, lahir tahun 60. Tahun 60. Si ibu juga tahun 60-an. Iya, Ya, sama lah 60. mungkin pada sisi Lebih berapa tua. lah. Masih semangat juga. Tapi Bapak. masih semangat ya, luar biasa ya. 64. Bu, nggak bosen ikut Bapak bolak-balik keluar hutan gitu? Enggak, ya Enak di Jambi atau Ini enak di juga. sini? ya sama aja. Namanya biar punya kebun kelapa sawit di sana, nah bapaknya ibarat manen ya aku mah dari belakang ya niburin namanya tuh. Ya, Oh, ngirim makan, ngirim Ya. apa ya? Betul. Kalau punya Berdoa. orang ya orang lagi sama orang ya kerja ya aku kasih makan gitu. Kasih kirim. Berarti umur 60 sekarang, lahiran tahun 60 berarti kisaran berapa tahun sekarang Pak? 60 berarti udah Udah 62. 70 tahun. 62. Iya, Berarti 2 tahun tuh bonus tuh. bonus. 2 tahun bonus tuh. Tapi masih semangat aja ya ininya ya, garapnya ya. Alhamdulillah. Kita tuh walaupun nggak punya juga ya ke Jambi sekian tahun ya belum pernah lah sampai sakit parah. Kalau misal demam biasa lah. Demam Tidak lagi ke sini ya itu juga. Alhamdulillah deh. Saya itu memang ditafsirkan sama Tuhan tuh ya dikasih sehat lah. Alhamdulillah penyakit pun ya jarang gitu. Bubar lah. Bubar. Iya. Tapi ini Pak, Nah, ada nggak penerusnya dari anak-anak yang ya bertani? ada, memang anak saya itu kan perempuan 2, laki-laki 1, ya mungkin yang laki-laki itulah mungkin juga dia. Memang sekarang tuh kerja dengan rektor besar aja deh sebelum. Ya tani ini juga punya anak ke sana. Tapi masih sering ikut ya. ya ikut ya, ini kan bagian anak tuh ke sana untuk nanam padi. Bayangan sebelah sana. Memang kalau nanam padi memang setiap tahun juga dia nggak ketinggalan gitu. Berarti alhamdulillah ada penerus ya. Nggak kayak Bung Mitun ini. Bung Mitun nggak ada penerusnya ini jadi petani ini. Sudah bureng, terus juga geseng juga. Aduh kasihan nih Bung Mitun ini. Belum, yang itu kan masih kecil. Masih kecil. Pernah saya nanyain ke anak tuh nggak mau, dia katanya bertani panas katanya. Takut hitam ya. Hitam katanya. Pada rumah tangga semua cuma terusnya yang satu itu laki-laki ya megangnya halaktor apa namanya. Tapi Juga kalau musim kemarau, kalau musim nanam padi ya enggak lagi. Rektor di kebun tebu baik. Pak ini kalau cabai ini cabai Iya. segitiga ya. Dari awal tanam sampai panen itu berapa bulan? Kalau super itu 2 bulan sudah mulai metik. Nah, 2 kalau bulan sudah metik. ya kalau segitiga dikarenakan kalau diambil diikut misalnya yang hijau itu kan nggak laku, jadi terpaksa dimerahkan. Jadi itu umurnya sekitar 3 bulanan ya mulailah Mulai bisa dipetik ya. metik. Merah-merah. Nah, terakhir nanam cabai kapan Pak? Ini yang
sekarang. Ya, sebelum yang ini. Sebelum yang ini ya nanti sekitar bulan 11-an lah. Enggak, sebelum nanam yang sekarang nih kan dulu Artinya Pak ya? padi. Oh dulu padi. 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 Oh, jadi kalau misalnya musim tanam hujan, Padi, tas padi ini semangka dulu itu kan. Oh, pas semangka. Semangka habis tanam lagi sama cabe itu jadi sudah 3 kali sama yang ini. berarti 1 tahun itu full Pak ya Nah, itu di dikelola. terus dikelola Pak ya. Betul. Cocok jadi ular tanah nih Pak Karsita ya. Bukan cacing tanah. Bukan ular tanah dia tuh. Nah, kalau panen biasanya nih Pak, ini Nah. ukuran berapa batas sih? Tahu Kalau berapa? ini panen sekitaran ya kalau tanahnya mungkin lebih lah hektar gitu ya. Hektar. Nah kalau penghasilannya kalau yang normal itu dulu berarti dapat 9 berapa itu kemarin 90 itu sekira berapa ton? 90 karung. 90 karung. Dari sini ke sana ke Ya, kita udah bikin 40 kilo per karung. Kali 9, 28. Berarti paling 2 tonan lebih baik. sekitar 3 tonan lah. 3 tonan 3 ton setengah lah. Iya. 26. Semua tadi. Kak, ini nanam cabai 1 hektar. Kalau nanam cabai cuma dikit. Cuma dikit ya, Ya, berapa? dikarenakan saya itu kan biaya nggak ada. Kalau cabai itu biaya untuk halus benar-benar kita Maksimal ya, full ya. Maksimal obat-obatannya terjamin. ini supaya Pupuk. jangan sampai Besok sama juga aja mau pupuk lagi, bisa ditanam ini kan kalau dibiarkan itu nantinya kan kebakar. Kalau kebakar itu merugikan saya juga kan, misalnya mangga ya mati juga, mungkin pisangnya mati juga karena nggak dirawat. Kalau misalnya ditanam cabai itu sandanannya kan dirawat terang, api itu mungkin nggak mau lah bakar itu kan gitu. Ya Pak lah nggak ada api. Iya. Ini kalau misalnya harga lagi bagus nih, kalau cabai segitiga ini berapa Pak Ya harganya? kalau sekarang katanya itu kawan kemarin itu 33 33 per kilo dari petani itu ya. dari petani. Kalau di pasar itu harga berapa? Ya entah kalau di pasar tukang petani itu nggak tahu lah kalau di pasar ya. Kalau super itu masih yang hijau tuh ya, Iya, 22 tuh. 22. Kemarin kan sebelum Lebaran Idul Adha, Idul Fitri itu kan harga sampai 100.000 tuh Pak. Memang betul tuh kalau yang putih memang terus sampai sekarang juga memang nggak banyak lah karena sebenarnya disiram. Cabai putih ini cabai cabai kambing, cabai Iya. pedas ya, cabai setan. Cabai setan disebutin. Ya saya tuh menjual tuh cuman 50 ke 60 itu kalau di sini ya dijual sama itu juga bandar. Cabai Indokut Berapa? Ya kalau dulu kan 5 kilo, 4 kilo rutin kan. lumayan. Dan sudah lama padi bayinya sudah Dari digarap mulai lagi musim sama panen sekarang juga rentang masih mutit juga itu. musim hujan, mulai musim hujan panen. Berarti terus ya berulang-ulang ya Terus, berkali-kali dia kan. Nanti turun hujan tuh bagus lagi tuh yang model gitu tuh. Jadi Muda bertunas lagi daunnya tuh. terus namanya. Betul. Karena memang terjaga Iya. lingkungannya ya, Betul. pupuk masih Ini tetap. yang mindakan di gubuk itu tuh. Bubuk Tuh. itu padahal mah tuh Pak RT Oh, dari Mang Tak berapa Hasan, batang. Mang Hasan, Tahu itu siapa? pindah-pindahkan Mang Hasan sini. bibitnya tuh. Ya sudah di situnya juga sudah 1 kali panen dialihkan lagi ke sini namanya. masih hidup juga Bu. Masih Masih urip. juga. Berarti Kuat. Masih Kuat bertunas ya. terus. Iya, bagus. sampai 2 tahun itu. Awet. Sampai Awet tahun nian. depan tuh masih ada tuh. Kalau cabai. biasanya kalau penghasilan dari pisang aja Pak. Hmm. Tadi per kilonya berapa? Per kilonya pokoknya 10 hari itu ya 25 lah 25 dapat. kilo. Ya memang nggak tentu ya. Ambil ke kebunnya. Ada juga yang 50 kilo, ada 80 kilo itu satu Satu kali kali panen dari 10 panen, hari itu ya. 10 hari Harga 2.000, 3.000, 25 25 ya 2.500. kali 50 berapa? 150 150.000. kalau satu kilo Nah, kalau satu di kali 25 jadi 125. Berarti 125.000. secara ekonomi mah terus berjalan ya, loh ya. berjalan ya walaupun sedikit pun karena agak lumayan lah gitu. Jadi ada upahnya sedikit juga. Pak, kan banyak orang yang nanam
atau bertani di hutan ya, karena memang ya namanya alas ya, hutan ya, masih artinya tanah juga belum produktif segala macam, itu banyak yang rugi katanya Pak. Ya rugi, memang yang ruginya tuh dibikin sendiri. Rugi dibikin sendiri, Pak. gitu. Jangan dibuka kartunya dong. Tapi kalau benar-benar dirawatnya, namanya tanaman lah, nggak mungkin lah kita kan sampai apa manen sama sekali. Kan. Pangeran pasti ngasih Nah, aja itu. Pak ya. Misalnya merasa rugi, misalnya nanam padi, habis padi tuh apalagi lah kita yang supaya ngangkat padi yang tadi rugi sebenarnya gitu. Kalau tani itu kan, kalau tani rugi dari tani ya tani lagi, Apa yang jangan sampai rugi dari tani ngambil dari bank, itu namanya tutup lubang kali bengawan, itu nggak bisa ketutup itu kalau sudah menutup bengawan itu. Ini ya, Apa betul. tadi, gali lubang tutup bengawan. Tutup bengawan namanya itu. lubang Kalau lubang tutup lubang biasa itu, mending ya. itu biasa itu. Udah Ngambil lagi. karakteristik petani seharusnya begitu Pak ya. Memang betul sebenarnya seperti itu. Karena tutup lubang ya sama saja menanam ya. Nah, itu. Kalau misalnya gagal ya tanam lagi ya. Lagi. Jangan hutang nutupin hutang pakai ini, tapi buka nutup bengawan. buka bengawan. Besar. Pak, apa sih Iya, harapannya setelah berapa lama menggarap di kawasan hutan ini Pak? Ya mengharapnya gimana ya, saya itu memang punya keturunan. Ya memang kalau umur nggak tahu ya, namanya umur itu kan. Jadi kalau kita misalnya orang tua nanam misalnya pisang atau itu kan bisa dilanjutkan. Alhamdulillah itu punya abah katanya. Saya itu yang dikejar tuh ke situ. Namanya orang tua kalau nggak punya ketinggal, itu kan yang rugi itu siapa? Yang keturunan kita juga kan. Mau kemana lagi katanya orang tua nggak punya apa-apa. Akhirnya itu sandandanya memang iya kalau yang sehat. Walaupun nggak punya, walaupun punya tetap orang tua saya. Tapi kalau sisinya itu kan namanya manusia, kadang-kadang wah orang tua meninggal juga, nggak ada apa-apanya, malas cina kadang-kadang mau nyuguhnya juga. Ah itu seperti itu Pak Ilham. Kalau kita hidup tani sama istilahnya supaya keturunan itu bisa ada kelanjutannya seperti itulah. Terus ngurus kita orang tuanya semangat lagi. Itu kalau kita punya, walaupun tidak punya anak juga kan keturunan orang lain juga mungkin Tahu sakit. ada ajangnya ya mungkin mau kan. Nah itu seperti itulah kali-kaliannya itu. Pikirannya. Tapi kalau kita nggak punya tanah, misal nggak punya, apalagi yang di rumah itu kan yang apa yang susah tuh anak-anak juga kan. Siapa yang mau ngurus Nah, Pak ya? siapa yang mengurus katanya segala nggak punya. Nah, itu sepertinya itu kasarnya itu Anak gambarannya juga itu. was-was juga ya mau ngurus Ah, orang tua ya. Apalagi orang lain. Teh, ada ini pertanyaan lagi. Ya, katanya lagi ngeborong pohon mangga nih. Ya memang saya itu mau Jadi berarti jadi bandar ya sekarang ya. punya orang Pangkalan Pari katanya itu, katanya Pak Kasita ini mangga katanya semprot hasilnya misalnya sekarang berapa kata kamu beraninya. Kalau saya memang itu itu di sini itu sudah berapa tahun kata saya kan, memang belum ada penghasilan, memang digarap sama orang lain kan. Tapi saya tidak mau memberikan itu simbok kata, kalau gini aja katanya, kalau mau sudah jadi 1,5 juta aja ini sama penggarapannya biar yang garap, mangganya saya diurus disemprot. Nah ini aja nanti kalau musim 12 itu kan namanya kan perhitungan, jadi mulai lagi mau berapa lagi 1 tahunnya lagi itu kan gitu kemarin tuh. Jadi dia tuh pikirannya oh ya kalau gitu cina, saya juga mau cina terserah Pak Kasita. Akhirnya Berarti kalau buah mah bagi hasil ya jatuhnya ya. sekarang tuh belum hasil tuh. Kalau kesini ke depannya bulan 11 kan itu perhitungan, jadi misalnya mau dijual berapa, misal sekian, itu baru perhitungan yang masa depan gitu. Jadi karena sekarang kan masih belajar, jadi segala di saya itu apanya tuh obatnya nanti sudah berhasil berapa kilo misalnya harganya berapa, nah nanti dipotong obat, nah, selebihnya itu dibagi 2 gitu sekarang tuh rencananya. Dia kasihan juga kan, dia sudah buka di sini sudah sekian tahun kan belum berhasil dia itu. Produktif Pak. Berarti kadang-kadang orang lain itu
suruh ngegarap, dibakar, akhirnya kebakar. Mangganya itu kan saya kasihan sebenarnya sama Rugi ya, orang Pak, ya? lain rugi. Kalau cekal saya mudah-mudahan lah dia juga berhasil, saya juga yang menggarapnya mungkin ada lebihnya gitu. Jadi sama-sama kita memakan dari hasilnya gitu. Ya udah punya saya tuh diborong sama bapak tuh kira-kira berapa juta itu yang di sana tuh. Oh kalau itu belum produksi, balik tahun depan itu. Oh, Kalau sekarang sudah tanggung. Kalau tahun depan bisa itu. Jadi Karena kan belum ada bintik-bintik ke bunga. Bunga. Gitu. Kalau itu kan mulai belajar. Sekarang di sempat tuh ya alhamdulillah sudah keluar itu bunganya itu. ada pesan dan kesan Pak untuk disampaikan, mau ke sama siapa, mau sama pemerintah, mau sama anak keturunan, atau mau sama siapa aja? Ya disampaikannya gini, saya memang seperti gini ya. Misalnya tanah ndak punya, saya selamanya tahun sekian sudah buka di hutan. Ya semoga itu pemerintah tuh ada toleransi atau misalnya ada dukungan kita akan masuk organisasi supaya dilancarkan, supaya kita tuh sama-sama maju pemerintah antara dengan masyarakat. Cuman itulah pesannya itu. Ya kita tuh apalagi lah yang ditunggu-tunggu namanya orang hendak punya tanah, makanya saya bertahun-tahun di sini itu saya mengharapkannya seperti itu. Jadi kita nanam apa-apa itu jangan sampai kita tuh diganggu sama orang lain. Cuman khusus lah Tapi misalnya nggak kita mau turun ke anak cucu kita itu kalau bisa mereka dukung, cuman segitulah saya itu. Dukungan dari pemerintah Dukungan terkait pemerintah. redistribusi tanah ya. Nah, sekitar masalah tanah itu. Oke, Benar-benar kita didukung di sini itu di kawasan namanya Kayu Putih. Namanya dulu Kayu Putih, sekarang kan sudah diperubah di tanaman-tanaman keras atau mangga atau pisang kan di sini kan sudah ada produktif. produktif ya, diusahakan secara mandiri Pak ya. Diusahakan secara berdiri itu kan supaya kita tuh apa, supaya contoh kawan-kawan seperti saya itu yang minat atau yang misalnya yang punya tanah itu harus benar-benar dimanfaatkan masalah tanah tutupan itu. Tanah tutupan. Oke, terima kasih Pak Karsita, terima kasih Ibu, terima kasih Bung Mitun di channel Sedulur Bung Ilham. Hidup petani! Hidup! Hidup petani! Hidup! Mantap.